Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pemateri Al-Ustadz Husni Ishaq, yang saya hormati Ketua Umum LDK Al-Izzah UIN Sumatera Utara, yakni Akhi Rozi Gusti Rinaldi, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi kajian ini. Baiklah, langsung saja saya bacakan tertib. Yang pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri, moderator. Yang kedua, acara tilawah oleh Saudari Azmi. Yang ketiga, tausiah oleh Mualim Husni Ishaq. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, closing statement untuk peserta disertai doa. Dan yang keenam, acara penutup. Langsung saja kita mulai acara yang kedua, yakni tilawah dari Saudara Azmi. Kepada Saudara Azmi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Azmi yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Acara yang kedua yakni tausiah dari Al-Ustadz Husni Ishaq dengan judul mengaplikasikan sikap ikhlas dalam beramal, telaah kitab Tanbihul Ghafilin. Kepada Ustadz kami persilakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur maknanya berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang hadir di Masjid Al-Izzah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 3 macam tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang keluar rumah dengan niat untuk ke masjid ikhlas lillahi ta'ala. Dialah tamu Allah. Gelarnya Duyufur Rahman. Yang kedua, orang yang keluar rumah dengan niat untuk menyambung tali silaturahim. Dia disebut juga dengan tamu Allah. Dan yang ketiga, orang yang berangkat umroh dan haji, dialah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu Allah di akhir zaman ini sedikit. Kita tahu yang bisa berangkat haji itu utusan dari negara-negara lain, tapi orang Islam. Itu jumlahnya sekitar 180 orang. Kenapa demikian? Itulah tamu Allah. Sama seperti kita yang hadir di rumah Allah ini. Masjid yang sangat mulia ini, Al-Izzah. Kitalah tamu Allah. Maka ketika kita dapat gelar tamu Allah, tunjukkan sikap sifat orang yang bangga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita tunjukkan sikap ngantuk, sikap lemas, yang ini jauh dari tatanan karakter pejuang Islam. Maka ketika masuk rumah Allah, kita ada adab-adabnya. Kenapa kita masuk rumah Allah, kita lepaskan
alas kaki kita. Karena konsepnya di situ ada bacaan batas suci. Batas suci artinya ketika kita memijak kaki kita ke lantai masjid, kita tinggalkan perkara dunia dulu. Dekati Allahu Akbar, rajanya manusia. Sehingga kalau kita ke rumah Allah, hilang masalah kita. Problem hidup kita berkurang. Karena yang menciptakan masalah Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Memang Allah kasih kita sedikit ketakutan, problem. Maka penting kita melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ini hari yang mulia, sayyidul ayyam. Kalau bahasa saya, bosnya seluruh hari Jumat. Kita duduk di tempat yang terbaik, masjid dalam kondisi yang terbaik. Di saat orang-orang mungkin saat ini istirahat, kita malah mengkaji, kita malah belajar. Man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, wa fi sabilillah, ialah orang yang berjihad hatta yarji, sampai dia pulang. Di hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi jangan kita seakan-akan datang dengan terpaksa ke rumah Allah. Kita ini dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, sahabat-sahabat sekalian, punya teman, punya sahabat yang mengatakan kepada dirinya, aku belum siap, aku belum mampu ke masjid, kita mesti kasihan sama dia, mesti kita doakan dia. Kenapa demikian? Karena Allah nggak suka dia ke masjid. Allah nggak izinkan dia ke masjid. Maka kita doakan dia supaya Allah kasih hidayah untuk dia. Hidayah, kata Habib Ali Zainul Abidin Al-Hamid, ada 3. Yang pertama, hidayah tariq. Allah kasih kita hidayah jalan. Wa hadainahu an-najdain. Ada 2 jalan. Ini jalan menuju masjid, ini jalan menuju kafe. Dikasih Allah jalan dulu. Kita pilih jalan yang baik. Kita ke masjid. Allah kasih jalan yang baik. Ini hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidayatul ma'un wa taufiq. Yang sering kita baca setiap kita sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Tak mungkin lisan ini meminta kepada Allah sebelum Allah ridho sama dia. Maka sahabat-sahabat sekalian, Allah sayang sama kita. Jadi tunjukkan sikap bangga kita di hadapan Allah dengan cara kita serius dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau Allah sudah ridho sama kita dalam ibadah mahdhur kita, dalam ibadah dalam mahdhur kita, al-kashfu rahasia-rahasia. Al-kashfu maknanya terbuka, rahasia yang terhijab. Apa itu? Disebutkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah berjumpa dengan sahabat bernama Harizah. Ditanya, kaifa asbahta ya Harizah, bagaimana kabarmu pagi ini ya Harizah? Dijawab sama Harizah, asbahtu mu'minan billah. Aku dalam keadaan beriman kepada Allah. Ditanya sama Nabi, wahai Harizah, itu ucapan beriman jangan cepat kali disampaikan beriman. Apa bukti engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab sama Harizah, wallahu istawa indi. Demi Allah, tidak ada bedanya
di pandangan saya antara batu dengan emas. Tidak menghinakan batu dan tidak memuliakan emas. Sama. Wa ka'anna anzur, ketika saya melihat itu, saya melihat ke atas, saya melihat arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya melihat ke depan, saya lihat surganya Allah dan orang menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya lihat neraka, saya lihat orang yang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini al-kashfu 'alal wujub, terbuka pintu-pintu rahasia. Sahabat-sahabat sekalian, kita yang santai-santai di atas tanah ini, karena enggak dibuka Allah rahasia alam kubur. Ayo, selesai ini kita coba ziarah ke makom-makom atau ke tempat pekuburan. Coba kita lihat kenapa tukang gali sama, tanahnya sama, kenapa isinya beda-beda? Kenapa ada 2 bulan masih dikubur, masih wangi, sudah retak keramiknya? Ada yang bau kali, ada yang wangi, ada yang berlumpur, ada yang bolong. Kenapa kuburannya tidak sama dengan kuburan-kuburan seperti biasa? Inilah rahasia ilahi. Kalau dibangkitkan dalam satu kitab, kalau dibangkitkan 1 orang saja di hadapan kita, 70 tingkat Masjid Al-Izzah ini penuh, nggak mungkin lapang kayak gini. Kenapa? Sadar dibuka Allah rahasia, tapi Allah tutup. Allah nggak buka itu rahasia sama semua orang, sehingga ada ungkapan mengatakan itu semuanya bid'ah. Nggak ada. Mana mungkin bisa lihat masa depan? Maka penting sama-sama kita menata mulut kita, karena ini mulut tempat keluarnya kebaikan. Dijaga mulut, dijaga mata kita, karena ini mata tempat melihat yang baik-baik. Dijaga ini telinga, karena telinga milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita istiqomah, karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam berhiaskan iman, mari kita sajikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah, dari zaman kezaliman menuju zaman cahaya ilahi. Dari dulu kita mungkin tidak mengenal apa itu LDK, kita tidak tahu bagaimana kontribusi LDK. Sekarang kita duduk bersama-sama di sini. Ini majelis yang bagus, lembaga yang bagus. Saya bukan orang LDK, tapi saya diundang sama orang LDK. Saya bukan orang yang aktif di organisasi dakwah, tapi diundang sama orang LDK. Bukan berarti Allah sudah sebutkan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Orang baik cenderung dekat kepada orang baik. Jangan kita anggap ini lembaga-lembaga biasa. Lihat sejarahnya bagaimana. Lihat bagaimana tokoh-tokoh LDK. Rata-rata lillahi ta'ala dakwah. Maka kita bersyukur di sini. Bersyukur dengan kita masuk organisasi kita. Walaupun kita sedikit di sini. Memang akhir zaman itu orang-orang yang cinta sama dakwah sudah berkurang. Sudah berkurang. Apa sebab? Memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena serangan Dajjal sudah luar biasa menyerang kita semua. Kita perkara baik, insecure, perkara buruk, luar biasa nggak tahu malunya. Maka memang udah luar biasa gencaran senjata-senjata yang dikeluarkan oleh Dajjal ini, sehingga kita takut untuk buat baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya selama hambanya itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga berpesan sama kita semua. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran, cegah. Ustaz, saya nggak berani mencegah Ustaz. Saya takut Ustaz dibilang soalim, so ini. Saya pun juga nggak mau kalau sama pikiran kita. Dan nggak ada yang mau mengurus orang lain.
Agama Islam aja yang berlebihan mengurus umatnya. Sampai dari masuk kamar mandi sampai tidur sampai bangun lagi. Kalaulah nggak ada ayat atau nggak ada hadis yang menyuruh kita untuk mengajak kebaikan, tak akan berkembang ini agama. Sahabat-sahabat sekalian, resiko dakwah itu adalah hinaan, cacian, makian orang-orang. Karena dia nggak tahu malaikat Allah muakibat, malaikat Allah yang bernama Hafazah itu menjaga dia. Andai kita nampak itu malaikat Allah, bangga kali kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang Allah tutup. Allah nggak buka hijab. Allah nggak buka rahasia ilahi sama kita. Nah, kemudian mari kita memperbanyak sholawat. Karena doa tanpa sholawat nggak akan makbul. Makanya para ulama membuat satu kitab, yang kitab ini mengajarkan kepada kita untuk supaya doa kita diijabah Allah. Yang pertama, bacalah subhanallah atau pujian kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, baca sholawat. Yang ketiga, barulah hajat. Karena sholawat merupakan amalan ibadah yang Allah juga mengucap, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sholawat. Kalau sholat Jumat Allah suruh, Allah nggak sholat. Puasa Allah suruh, Allah nggak puasa. Zakat Allah suruh, Allah nggak zakat. Tapi kalau sholawat Allah suruh malaikat, dan ya ayyuhallazina amanu shollu. Allah suruh orang-orang mukmin untuk bersolawat. Jadi kalau di antara kita nggak mau solawat, nggak apa-apa. Karena memang tingkatan manusia itu ada 3. Ada muslim, mukmin, muqarrabin atau muhsin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya mencoba untuk mengupas kitab Tanbihul Ghafilin. Ini kitab terjemahan. Kitab terjemahan. Tanbihul Ghafilin ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, ulama dari negeri Rusia. Ada yang mengatakan juga Uzbekistan. Siapa beliau ini? Beliau ini ulama yang ahli tafsir, ahli ilmu debat, dan juga ilmu tasawuf. Ketika beliau menulis kitab Tanbihul Ghafilin, setelah selesai, beliau istirahat tidur. Dalam tidurnya bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mukadimah dijelaskan, bermimpi Rasulullah memegang kitab Tanbihul Ghafilin, kemudian meletakkan di tempat yang terbaik. Kemudian bangunlah Abu Layth As-Samarqandi. Nah, dari sedikit informasi tentang kitab ini, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ridho dengan apa yang kita kaji hari ini. Karena ini kitab juga dimimpikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab ini ada banyak babnya. Bab yang pertama tentang ikhlas. Sama kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi siapa? Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pensyarah kitab Sahih Muslim. Yang pertama ikhlas. Di kitab Tanbihul Ghafilin ikhlas. Di kitab Riyadhus Shalihin juga niat dan ikhlas. Kenapa para ulama khusus membahas tentang ikhlas? Bab 1. Karena dalam belajar perlu keikhlasan. Takkan mungkin kata Imam Syafi'i kita mendapat ilmu kalau kita nggak ikhlas dalam mencari ilmu tadi. Takkan mungkin, sahabat-sahabat sekalian. Maka ikhlas itu apa? Sesuatu yang bersih, yang tulus, yang tidak tercampur terkontaminasi dengan yang buruk. Ikhlas juga maknanya nggak nampak, sebagaimana Al-Quran surat Al-Ikhlas yang isinya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Kenapa? Karena ikhlas itu nggak bisa dilihat.
Tapi ikhlas ini makamnya makam tertinggi. Kita mesti lewati makam taubat dulu. Sudah makam taubat, masuk makam sabar, makam ridho, baru makam ikhlas. Maka ulama sekelas Abu Lis As-Samarqandi saja tidak banyak membahas tentang ikhlas. Justru qatlul fi'ilnya, lawan dari ikhlas tadi yang dibahas. Apa lawan dari ikhlas? Sahabat-sahabat sekalian, lawan dari ikhlas adalah riya. Makna riya, apa itu riya? Riya itu diambil dari kata ro'a, ya roh, artinya melihat. Riya senang dilihat. Kalau dia beramal dilihat orang, luar biasa semangatnya. Tapi kalau sendiri di masjid, tak semangat. Ini riya. Maka kita hati-hati. Dalam hadis disebutkan Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr Maula Uqallib, dari Asim dan Muhammad Labid. Ini kalau kita lihat perawi-perawinya gharib yang asing, berarti jelaslah hadis ini dhaif. Tapi untuk motivasi apa-apa. Disebutkan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Nabi bertanya, khawatirlah kamu, takutlah kamu dengan sesuatu yang lebih menakutkan, yaitu syirik asghar. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Dijawab sama Rasul ar-riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yuzazi 'ibadi bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Kata Nabi, nanti di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman Allah, carilah manusia yang waktu di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji oleh mereka atau disanjung, mintalah pahala kepada mereka. Nauzubillah min zalik. Nanti di hari kiamat nggak mungkin kita bisa minta pahala orang. Makanya kita berhati-hati dalam beramal, sahabat-sahabat sekalian. Takut amal yang kita buat kalau lari dari keikhlasan kepada Allah, amal itu tidak diterima. Dan orang yang paling banyak riya itu disebutkan dalam kitab ini ada orang munafik. Innal munafiqina, kata Allah dalam Surah An-Nisa ayat 142, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang yang munafik, wa idza qamu ila sholati, kalau dia bangkit untuk sholat, qamu kusala. Dia bangkit dengan malas, enggak semangat. Sahabat, kita kalau mengkaji kayak gini, nggak ada lucu-lucunya, memang kita nggak semangat. Karena syaitan, jin, nggak suka orang itu dapat gratis pahala yang besar. Makanya saya ulang-ulangi lagi. Saya menyampaikan materi, tapi juga saya akan memotivasi kita semua. Kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, aku lebih suka mendengarkan ta'lim ketimbang sholat sunat 100 rakaat. Tak mungkin ulama sekelas Hasan Al-Basri ngomong tentang ini kalau dia nggak merasakan nikmat yang besar dari ta'lim. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sholat tarawih saja 23 rakaat nggak tahan, apatah lagi sholat sunnah tahajud 100 rakaat. Tapi dapat ganjarannya kalau kita mendengarkan ta'lim. Tafakkaru fi sa'ah khairun min ibadati tafakkaru fi sa'ah khairun ibadati alfi sanah. Berpikir tentang Allah, maknanya tentang nikmatnya ibadah kepada Allah, ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, sesaat lebih baik ketimbang kita beribadah 1000 tahun. Ini konsep yang luar biasa dibuat para ulama. Nah, kembali ke tadi. Orang-orang munafik ini bagaimana ciri-cirinya? Yukhadi'una Allah, dia coba-coba menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia bangkit untuk sholat, dia malas.
Yura'unan nas, dia ingin dilihat. Ingin dia itu kalau dia ibadah itu ingin dilihat manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia juga ingat sama Allah tapi sedikit. Masyaallah muslimin, sahabat-sahabat sekalian, para hadirin. Tentunya ini adalah nasihat untuk kita semua supaya berhati-hati dalam beramal. Khawatir apa yang kita buat selama ini tidak ada diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mesti khawatir. Kenapa? Setiap kita doa kok lama kali diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyuruh kita untuk berdoa? Ud'uni astajib lakum. Ini kalimat perintah al-aslu fil amril wujub. Asal setiap perintah itu wajib. Allah wajib mengganjar orang yang berdoa. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita doa kepada Allah enggak Allah ijabah? Boleh jadi ibadah kita kurang ikhlas. Oleh karenanya, kata Imam Abu Lis As-Samarqandi, semua amal mereka batal, tidak sampai kepada Allah, dan Allah lepas dari mereka. Demikianlah amal yang tidak disertai dengan keikhlasan. Maka kita coba mulai hari ini. Walaupun di tengah-tengah ujian atau juga azab dari Allah Subhanahu wa taala di negara kita ini, kita tetap harus sabar. Sahabat-sahabat sekalian, ini asumsi saya aja. Ini asumsi saya. Saya yakin insya Allah penduduk Sumatera Utara, wabil khusus umat Islam yang istiqomah sampai mati nanti, dia Islam, insya Allah ahli surga. Ustaz, nggak boleh kita terlalu berlebihan. Loh, asumsi saya pribadi. Kenapa Ustaz ngomong demikian? Karena umat Islam Sumatera Utara, khususnya Indonesia lah ya, umumnya Indonesia semua, luar biasa sabarnya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama, kita nggak boleh ke kampus. Kita sabar. Kita sabar. Kita sabar, kita nggak boleh kampus, kita sabar. Tetap bayar uang kuliah. Benar nggak? Sabar kita. Bukan itu aja yang buat kita mendapat derajat ahli surga Sumatera Utara ini. Apalagi ini yang paling dahsyat ini asumsi saya. Citra Bahagia itu tanah kita, tapi kita kasih sama orang Cina. Luar biasa nggak kita? Biarlah kita nyewa, dia beli. Kurang baik apa kita? Kurang baik apa kita? Mereka gratis minum air, kita bayar minum air. Luar biasa baik nggak kita? Ini orang-orang yang bukan orang level biasa. Makanya pendapat saya, umat Islam Indonesia, kalau dia sampai tuanya masih sholat, dakhalal jannah, masuk surga. Apa sebab? Nggak melawan. Nggak melawan pemerintah. Nggak melawan. Sami'na wa ata'na. Sam'atan wa ta'atan. Masya Allah kali ini. Karena kalau orang baik, kalau ukti baiklah misalnya sama seseorang, orang cuma suka aja. Tapi kalau ukti sabar bersama orang yang Allah lebih muliakan lagi, karena kalimatnya gini, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta sama orang yang baik. Tapi orang sabar, Allah bersama orang sabar. Bayangkan kalau kita udah sama Allah, apa yang gak ada? Jadi ini konsep asumsi saya pribadi. Ustaz, boleh nggak kita melawan? Banyak hadis juga menjelaskan tentang, dalam kitab ini juga disebutkan, boleh melawan pemimpin. Boleh. Jangan takut. Emang jawabannya nggak boleh. Disebutkan dalam kitab. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya tidak boleh itu seseorang itu melawan amirnya atau malik, rajanya. Bagaimana cara supaya rajanya lembut hatinya? Caranya dekati maharaja. Siapa maharaja? Allah. Rajanya di rumah itu siapa? Ayah mak kita. Betul nggak sahabat? Ya kan?
rajanya di rumah itu orang tua kita. Orang tua kita ini terkadang pilih kasih, ya kan? Sama kakak luar biasa, HP rusak langsung ganti baru. Adik gitu juga, kereta rusak langsung ganti. Sama kita kok enggak? Misalnya contoh, jangan kita lawan, itu rajanya di rumah. Cukup dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ridho, Allah hadirkan orang-orang baik di tengah-tengah kita. Sehingga raja pun ridho sama kita. Apa yang kita minta, dikasih. Andai ini semua ini umat Islam Indonesia ini, semangatnya ibadahnya kayak kita di sini, insya Allah itu raja negara kita ini, presiden kita ini, insya Allah pun dia sadar. Tapi 11-12 antara rakyat sama pemimpin itu pasti. Yang milih siapa? Ya kita juga. Dia terima. Mau kita lawan kayak mana? Jadilah anggota dewan. Anggota dewan pun nggak ada kekuatan juga sekarang. Maka sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada kajian kita. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam beramal, sabar, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat falahu ajrun ghairu mamnun. Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang tidak putus-putus. Dan kata sebagian para ulama Nusantara juga, kalau Allah kasih kita ujian, tanda kita mau naik level. Man yuridillahu bi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan sama dia, Allah kasih musibah. Dan ingat, musibah bukan berupa sengsaraan saja, nikmat juga musibah. Jadi jangan berlama-lama dalam masa lalu dan jangan ketakutan dalam masa depan. Mesti kita pikirkan hari ini kita ngapain. Inilah yang kita lakukan supaya kita nggak bersuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, disebutkan juga dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kesenangan dunia dengan perbuatannya, maka kami pun memenuhi di dunia. Barang siapa ingin dunia, kata Allah, aku kasih dunia. Tapi apa yang kami hendaki bagi keinginannya. Maknanya tergantung Allah, mau cepat mau lambat. Tapi kalau kita ingin kejar akhirat, Allah kasih dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Maka konsep cinta dunia ini mesti kita sadari, jangan berlebihan. Hubungan dunia itu bisa merusak keikhlasan. Enggak semuanya sudah langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak Ufti sama Afti sekalian. Enggak selamanya taklim ini langsung dapat hidayah, al-kashfu 'alal wujud, terbuka mata batinnya, langsung lihat neraka surga. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin bisa langsung. Tapi nanti Ufti, Afti, ketika nanti udah Allah kasih rezeki, ketika di masa depan baru terasa ilmu-ilmu yang kita sampaikan tadi. Enggak langsung itu menanam padi langsung berbuah. Ini bukan di surga, ini di dunia, butuh proses semua. Maka dalam ilmu, dalam belajar, dalam beramal dituntut untuk ikhlas. Ikhlas kita. Coba beribadah enggak karena makhluk, tapi beribadah karena Khalik. Insya Allah Allah akan kasih rezeki kita. Karena hari ini kita sudah sulit mencari orang yang ikhlas. Agak berat hari ini kita mencari orang-orang yang tulus untuk agama Allah. Karena memang faktornya banyak kali. Ada beberapa informasi tentang kenapa orang banyak ilmunya, tapi ketika dia aliyah banyak ilmunya, ketika dia masuk ke perguruan tinggi hilang ilmunya. Disebabkan juga karena tiga faktor. Pertama, karena maksiat. Yang kedua, karena malas membaca. Yang ketiga, karena faktor makanan. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, sampai makanan pun dibahas para ulama. Sampai masalah waktu tidur pun dibahas para ulama. Orang yang banyak makan, kata Imam Syafi'i, pasti banyak minum. Dan orang yang banyak minum, pasti banyak tidur.
Dan orang yang banyak tidur pasti banyak lupanya. Ini konsep yang dibuat para ulama. Sehingga sesuai dengan hadis Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena memang Nabi nggak dokter, tapi ketika hadis ini disampaikan kepada ahli kesehatan, ternyata benar. Tubuh kita, lambung kita ini mesti ada istirahatnya. Istirahatnya itu 11 hari. Pas kapan? Senin Kamis 2 kali 4 8 tambah ayamun bid 3 hari 8 tambah 3 11. Mesti istirahat ini lambung. Kemudian di lambung ini kata Nabi ada 3. Sepertiga untuk nasi, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Luar biasa. Nabi itu ummi, tapi jangan bilang ummi itu nggak pandai baca. Ummi itu maknanya kelebihan Nabi yang Allah berikan. Karena Nabi nggak berguru sama siapa-siapa. Gurunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan luar biasa. Sampai segitunya. Maka kita buka di kitab Ta'lim Muta'alim, di kitab-kitab tentang masalah bagaimana belajar ikhlas. Dituntut untuk menjaga waktu. Dituntut untuk menjaga makanan. Untuk menjaga mata dan sebagainya. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. 7 tahun dia hafal Quran. 15 tahun hafal kitab Muwatta. Ketika itu dia mengalami guncangan jiwa, kenapa hafalannya kurang? Sakautu ila waqi'i su'al hibzi. Dia ngomong sama gurunya Imam Waqi, kenapa kok agak susah dalam menghafal? Buruk hafalannya. Ditanya sama Imam Waqi, apa yang kau kerjakan sebelum ini? Kata Imam Syafi'i, aku sempat ke sungai, tiba-tiba aku lihat betisnya perempuan ajnabi. Lihat betis aja, hilang itu ilmu. Kata Imam Waqi, al-ilmu nur wa nurullah la yuzalil asr. Ilmu ini ibarat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya Allah itu nggak akan bisa masuk kepada orang ahli maksiat. Sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini muka, belakang, kiri, kanan, maksiat di hadapan kita semua. Makanya umat akhir zaman ini ketika dia beramal sedikit aja dipandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujiannya luar biasa. Berarti Ustadz, kita ini umat terbaik. Malaikat pernah ngomong sama Allah, ya Allah, untuk apa ciptakan manusia? Apa sih hebatnya manusia ini? Kami lebih hebat, kami lebih keren. Kami sami'na wa ata'na. Engkau suruh sujud, sujud sampai hari kiamat. Apa kata Allah di hadis kursi? Hadis kursi lafaznya dari Allah, matan dari Nabi Muhammad SAW. Disebutkan, wahai malaikat, kamu pantas, wajar, kamu taat sama aku, karena engkau lihat aku. Karena malaikat dari cahaya. Di kitab disebutkan. Dan engkau bersama aku. Tapi umat Nabi Muhammad nggak lihat Rasulku, nggak lihat aku, tapi masih mau ibadah. Kurang hebat apa gitu? Maka jangan kita mengatakan kita ini aduh ahli neraka. Jangan, kita ini ahli surga. Allah sebutkan dalam hadis miftahul sholat, miftahul jannah as-sholat. Dikasih kisi-kisi tentang kunci surga, nggak pernah dikasih tahu sama Allah kunci neraka. Setuju nggak sahabat-sahabat sekalian? Nggak ada kunci surga yang dikasih tahu, karena basicnya Nabi Adam penduduk surga. Jadi Ustadz yang buat kita iri dengki, nah itu dari Azazil, nama asli iblis laknatullah. Dialah yang mengajarkan kita dengki, takut miskin, takut kali dengan namanya dunia ini. Kena penyakit seakan-akan bagus. Nggak ada ikhtiar kepada Allah. Nggak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran 90 ayat mengatakan rezeki aku yang jamin. Satu ayat mengatakan syaitan menggoda kamu supaya takut miskin. Sahabat-sahabat sekalian, konsep tazkiyatun nufus ini maknanya kita coba bersihkan hati kita ini. Supaya kita istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mengaji. Karena memang keikhlasan itu berat, kita cari poin-poin yang lain. Ustaz mau istiqomah. Mulai dari mana? Jaga sholat 5 waktu. Ustaz, saya udah istiqomah 5 waktu. Apalagi Ustaz, baca Quran sama artinya.
Baca Quran sama artinya, sahabat-sahabat sekalian. Ini saya berani kasih garansi sama sahabat-sahabat semua. Kalau sahabat sekalian, selama pandemi ini, 6 bulan aja, 6 bulan 4 kali hatam Quran sama artinya, saya berani kasih garansi, sahabat-sahabat sekalian, Allah kasih ilmu yang orang lain gak dapat kecuali sahabat. Saya berani kasih garansi, karena saya sudah buat analisis saya sendiri. Saya ngajar ngaji anak SMP, anak SD. Saya suruh mereka hafal baca Quran sama artinya. 2 minggu 4 hari murid saya hafal Quran, hatam Quran sama artinya. Saya tanya sama dia, apa yang didapat? Karena memang dia basicnya orang suka bercakap, dikatakan sama dia, Mu'alim, saya dapat kisah-kisah yang saya nggak tahu. Saya tahu. Murid saya juga mengatakan, dia belum hatam, tapi masih sampai juz 10. Dia katakan, Mu'alim, boleh saya sedikit ngomong sama Mu'alim? Apa itu? Ini SMP kelas 2. Saya Mu'alim baca Mu'alim di Quran, surah Al-Baqarah, menjelaskan Allah kasih nikmat sebanyak-banyaknya kepada mereka, sampai mereka itu sudah kewalahan, baru diazab. Ini Mu'alim, pandangan saya, inilah orang Yahudi, orang kafir Mu'alim. Anak SMP yang kita tahu, dulunya sholatnya pun malas, bisa berasumsi seperti itu. Dari mana dapat? Bukankah sebaik-baik ilmu pengetahuan Al-Quran, induknya kitab-kitab, semua kitab, yang mungkin hebat kalau kita bisa baca kitab kuning, tapi kita nggak pernah hatam baca Quran sama artinya. Di mana hebat kita? Sahabat-sahabat sekalian, coba apa yang saya buat ini, coba diamalkan. Dan nggak mungkinlah saya teori nggak saya praktekkan, itu mustahil. Dan kadang-kadang kalau kita ngomong kayak gini, seakan-akan kita riya, seakan-akan kita ujub, seakan-akan kita takabur, itu salah besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mungkin disepelai umatnya, tak mungkin. Apa sebab? Allah kasih kelebihan sama Nabi. Kita ketika baca Sirah Nabawi, kita anggap seakan-akan Nabi ini lemah, nggak pernah bunuh orang. Nabi itu luar biasa ngerinya, hebatnya luar biasa. Sehingga ketika perang ditahan sama sahabat-sahabat semua, biar mereka aja yang luar. Nggak izin, nggak ridho mereka Nabi itu kena kulitnya dengan kulit orang kafir. Begitu sayangnya sahabat-sahabat sama Nabi. Nabi nggak ada hak untuk dibunuh. Kenapa? Musuh pun sayang kali sama Nabi. Pertanyaannya sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita nggak bisa dapat ilmu itu? Kenapa orang memang kita itu nggak pernah senang, nggak pernah sayang? Karena kita pun nggak sayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sayang kita. Kita nggak pernah hatam Quran sama artinya. Kau hatam Quran aja banyak dengan metode tadarus. Hatam Quran sama artinya dari baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, 2 halaman habis subuh, 2 halaman habis zuhur, 2 halaman habis asar. Kalau murid saya itu 1 jam habis subuh, nggak berhenti, lanjut habis zuhur 1 jam, 5 jam 5 waktu, 2 minggu 4 hari hatam. Sahabat-sahabat sekalian, cobalah. Saya ngomong kayak gini bukan saya ingin mensugesti sahabat-sahabat semua jadi ahli agama semua, tidak. Itu di Quran 70% sosial. Karena kita kalau bahas ikhlas ini, jauh kali matematika kita, jauh kali pandangan kita. Tapi kalau kita baca Quran sama artinya, nanti Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah sama kita. Sehingga kita, apa yang kita inginkan, ilmu apa yang kita mau, Allah ridho, maka terbuka pintu hidayah. Enak kali belajar itu. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Afwan, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua. Demi Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya sampaikan ini karena juga bunyi Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat terakhir. Apa-apa saja nikmat dariku, kata Allah, sampaikan sama orang biar tahu, biar mereka mengamalkan. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya sudah hebat kali. Salah besar sahabat-sahabat sekalian. Gak mungkin. Gak ada yang lebih hebat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga masih belajar dan saya bersyukur kali diundang oleh Abang Prabu. Saya salam takzim kepada Abang Rozi. Saya salam takzim. Kenapa? Ini sahabat-sahabat saya. Saya nggak pernah menganggap dia ini adik saya. Levelnya orang yang mampu mengajak kepada kebaikan. Namanya muslihun.
Sedangkan orang yang cuman ibadah mahdoh saja namanya sholihun. Al-muslihu khairun min alfi sholihin. Satu orang mengajak kepada kebaikan lebih baik daripada 1000 orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Afwan, sekali lagi beribu afwan kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan akhi ukti sekalian. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Allah yang mengampuni. Kalau ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal mashkura. Saya silakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menjelaskan materi dengan sangat jelas dan bermanfaat. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua. Kepada ikhwah sekalian, jika ada yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ada mau nanya? Boleh di luar tema juga boleh, nggak apa-apa. Ada sahabat-sahabat sekalian? Mungkin dari Zoom ada? Ada ya? Ya, kepada saudara. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis mutawatir. Mutawatir ini hadis yang tobakohnya banyak kali. Hadis viral lah kalau dalam bahasa kitanya. Niat itu perkara dalaman, perkara hati, perkara di hati kita. Jadi kalau kita mau sedekah, kita berat, apakah pengaruh? Ingat, segala yang baik awalnya nggak ada yang mudah, berat. Kenapa berat? Karena nggak ridho, nggak izin itu iblis, itu jin untuk kita dapat pahala besar. Tapi mesti kita belajar untuk jadi orang yang bersedekah. Makanya apa beda sedekah sama infak, sahabat-sahabat sekalian? Apa beda zakat sama wakaf? Apa beda hibah? Sedekah itu kata Nabi dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik sedekah. Duduk di tempat yang mulia, nawaitu dengan niat, nawaitu i'tikaf fil masajid lillahi ta'ala, dengan karena Allah, dinilai setiap dia duduk dinilai ibadah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik sedekah. Infak, kita sedekah tapi bentuknya barang atau uang dengan niat lillahi ta'ala. Wakaf lebih besar lagi, bisa rumah, bisa tanah dan sebagainya. Zakat memberikan sesuatu ada batas waktunya dan mesti ada kemampuan. Contoh zakat harta mesti sesuai nisabnya.
Zakat fitrah nggak bisa sekarang zakat fitrah, bisa sekarang zakat fitrah, sahabat-sahabat. Bisa hari ini zakat fitrah? Nggak bisa, karena ini bukan bulan Ramadan, harus bulan Ramadan. Kemudian hibah itu memindahkan saja. Ini saya kasih, udah barang kita kasih ke orang lain tanpa ada niat untuk dikembalikan. Kita berbuat baik dulu pun nggak ikhlas. Sahabat-sahabat mungkin ingat waktu SMP, SD dulu pakai hijab bagaimana? Ikhlas? Belum tentu. Karena bersyukur punya mama soleha, kita sampai sekarang kita nggak lepas-lepas itu hijab. Bersyukur karena kita punya guru ngaji kita. Amalannya luar biasa. Sampai kita sampai sekarang ini masih pakai hijab. Sahabat-sahabat juga dulu puasa, kalau nggak dikasih ganjaran kafaah, kalau nggak dikasih uang, nggak dikasih ini, mungkin pun nggak ikhlas. Jadi perkara-perkara yang baik akhirnya mesti kita biasakan. Walaupun di sini agak berat, selama masih di hati belum kena yang namanya dosa, kecuali disampaikan. Niat untuk tobat dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ketika dia tobat dapat 10 kebaikan. Niat mau buat buruk dapat dosa? Enggak. Ketika dia melakukan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika dia buat baik itu untuk dirinya sendiri. Tapi dirinya sendiri itu diganjar berapa kali lipat. Ketika dia buat buruk untuk dia sendiri. Jadi satu. Buat jahat satu dosanya. Makanya Allah tuh adil kali sama kita. Tapi sayangnya sahabat-sahabat sekalian. Tadi itu saya katakan tadi. Istiqomah ini luar biasa. Mesti kita biasakan istiqomah. Al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kelebihan. Istiqomahlah sahabat-sahabat, setiap Jumat ada ta'lim. Istiqomah aja. Nanti ketika malam habis Isya sebelum tidur minta sama Allah. Namanya wasilah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku sayang kali Allah sama engkau ya Allah. Cinta kali ya Allah. Apa yang engkau suruh hamba buat ya Allah, ya Rahman. Tolong ya Allah. Ini hamba ada hajat. Emak sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Tapi ya Allah, bila mana permintaan hamba ini buruk ke depannya, hamba ridho ya Allah. Allah sama Allah tuh kita negosiasi harus panjang lebar. Jangan Rabbana atina aja. Rabbana atina ini kalimatnya luas sekali. Luas sekali kalimat Rabbana atina ini. Jangan kita pikir Rabbana atina itu simple, itu luas sekali. Mesti kita agak tahlil, agak terperinci kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus minta apapun itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian jangan pikir Allah tuh nggak lihat kita, nggak dengar kita, nggak sayang kali sama kita. Sayang kali Allah sama kita. Tapi sayangnya kita nggak merasakan sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita disebabkan kita bukan nggak pernah ya, jarang baca surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak istiqomah baca Quran, kita nggak istiqomah baca sholawat dan sebagainya. Allah. Saya pikir itu ya, sahabat ya. Apa nama antum siapa? Sofian. Baik, mungkin ada lagi. Oh ya. Langsung aja apa ya? Biar dari antum ya. Oh ya, dari Zoom ya. Dari panitia membatasi pertanyaan sebanyak 3 ya. Dan ini dari Zoom sudah 2. Maka dari itu sesi pertanyaan sudah kami tutup. Maka ini dalam sesi jawaban dari Al-Ustaz. Ustaz, ini dari Raisa Azari ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Raisa Azari ingin bertanya Ustaz. Terkadang tanpa disadari rasa takut, cemas, angan yang berlebih dalam dunia muncul secara tiba-tiba. Apalagi setelah melihat orang-orang yang sukses dengan ambisi hebat, padahal kita sudah tahu itu semua hanya duniawi dan rencana Allah itu kita pada saatnya. Bagaimana menstabilkan iman dan hati ketika terjadi hal tersebut, Ustaz? Dan bagaimana cara bagi seorang hamba untuk menghadirkan niat dan memperbaikinya sebelum dan sesudah amal, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, saya coba menjawab. Allah Subhanahu wa taala
sudah memberikan porsi masing-masing kita sebelum kita lahir. Siapa malaikat Allah yang menginformasikan ini? Ketika sahabat pernah baca dalam satu kitab atau pernah dengar ceramah para asatidz mengatakan bahwasanya ketika di dalam rahim usia 4 bulan seorang bayi ditiupkan itu ruh dan dijelaskan kepada ruh ini 4 hal. Pertama apa? Pertama apa? Kak, adik-adik semua. Pertama rezeki. Berapa rezekinya sampai dia mati. Makanya orang kalau udah mati itu udah habis rezekinya. Kasih pun minum, muntah itu. Kalau kita lihat ada orang udah goro-goro, nggak usah lagi kasih gitu. Suruh anaknya maaf-maafan depan dia. Baca Yasin. Udah biar cepat aja dipanggil Allah. Jangan nangis-nangis. Ketika masih hidup nggak pernah nangis. Pas sudah mati nangis. Ngapain? Setuju nggak? Maunya pas hidup kalau nangis-nangis. Cium-cium dia, peluk-peluk dia. Jangan pas mati. Ini nggak tunggu kakaknya lu di Lampung, abangnya di Irian Jaya. 3 hari mama kita itu terkapar di situ. Itu na'udzubillah nggak boleh. Zolim. Nah, rezeki Allah sudah atur sahabat-sahabat sekalian. Tapi kenapa kita kok bisa belum yakin? Karena min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Kita ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat. Kan sudah dibilang sama Dr. Ain Al-Qurni dalam kitabnya La Tahzan. Apa katanya? Jangan takut masa depan dan jangan sesali masa lalu. Udah, itu cerita lama, udah siap. Hari ini aku mau jadi apa? Kalau kita lihat di sosial, enak kali memang. Sama Instagram, ya kan live. Jersey harga 60 juta, wow murah banget. Ya, kita memang terkontaminasi, tersugesti. Usia 20 tahun, udah punya rumah, modal cuma di laptop aja. Ingat, oke. Allah kasih dia nikmat, tapi jangan lihat itu saja. Lihat bagaimana pengorbanan dia. Sahabat-sahabat sekalian, kalau Allah lihat dengan seksama ini dunia, Allah cinta aja, sedikit aja, Allah benamkan orang kafir semua. Ini tanah milik orang beriman. Tapi sayangnya, kita nggak kayak gitu pula pola pikir kita, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, bagaimana menghiasi ini? Jangan ada sedikit pun waktu yang sia-sia. Ingat, iztanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 hal sebelum datang yang 5. Apa itu? Hayataka qabla mautika. Sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Dan mudamu sebelum datang tuamu. Serta kayamu sebelum datang miskinmu. Sahabat-sahabat sekalian, perkara rezeki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan lagi. 90 ayat mengatakan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. 90 ayat. Cuman 1 ayat yang menjelaskan syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Sayangnya kita nggak pernah ikut bagaimana cara Nabi dalam berdagang. Kita nggak pernah kumpul-kumpul itu bahas tentang usaha. Jarang. Kita jarang ini sahabat-sahabat sekalian untuk bahas bisnis. Pendiri Facebook itu 5 orang. 5 orang nggak istiqomah, 2 orang ketawa-ketawa melece-lece. Udah, keluar. Ini 3 orang ini nggak jarang-jarang ikut kuliah. Di kamar, Blue Friendster, mereka buat Facebook. Sekarang income-nya 7.000 T. Luar biasa nggak itu? Ini kalau perkara dunia luar biasa, 7.000 T. Pesawat kita itu, Garuda Airlines itu mesti menggunakan lahan yang seluas berapa puluh hektar. Dan income-nya setahun ini 7 T. 7 triliun. Kenapa bisa mereka? Sayangnya kita menyanyiakan waktu kita, masuk sahabat-sahabat sekali. Andai kita berkumpul, kita bahas bisnis syariah. Bawa Allah dalam bisnis kita. Insya Allah kita jadi. Tapi ingat, akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Dan nggak mungkin bisa kita dapat dua-duanya. Nabi Allah yang paling kaya siapa? Sulai. Paling terakhir di antara Nabi masuk surga. Sahabat Nabi yang kaya siapa? Paling terakhir di antara sahabat.
Bukan berarti saya ingin memotivasi nggak usah kaya, silahkan kaya, tapi bermanfaat. Dan nggak mungkin lah saya ngomong-ngomong kayak gini menderita. Ya Allah pasti kasih kita kekayaan, pasti kita kasih kemuliaan. Nggak mungkin nggak Allah kasih. Makanya diazamkan segala sesuatu kalau dia ikhlas, meminta kontan atau kredit. Kontan ya Allah, ya udah nanti jangan minta-minta lagi di akhirat. Inilah resikonya. Jadi kalau udah minta sama Allah di dunia, ya udah Allah kasih di dunia. Tapi nanti di akhirat jangan minta-minta lagi dan jangan iri. Demi Allah nanti orang ketika pun masuk surga ada irinya. Karena dia masuk yang paling bawah, bukan yang paling tinggi. Ada yang nangis. Kenapa nangis? Kalau aku tahu dulu taklim ini besar kali pahalanya, nggak akan pernah putus aku tinggalkan taklim ini. Taklim terus. Kalau aku tahu baca Quran sama artinya segini rupanya pahalanya. Baca Quran dalam hadis, kalau dia dalam sholat, 1 huruf 100 ayat. 100 pahalanya. 1 huruf 100 pahalanya. Kata Imam Ali, kalau dia berwudu, 1 huruf 10 pahalanya. Kalau nggak berwudu, 1 huruf 1 pahalanya. Di luar haid, di luar junub. Nggak ada ruginya orang yang baca Quran. Pahalanya besar. Tapi sugesti kita yakin atau enggak? Nah sahabat saya, ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya kasih tahu. 3 tahun di Aliyah saya nggak ranking 37, 31. Tapi malam saya sholat, saya ngajar ngaji. Setiap bagi rapot saya sugestikan, ya Allah, aku pengen kayak dia. Pengen kayak dia. 3 tahun dibully. Sahabat-sahabat sekalian, nggak mungkin lah. Enak kali ya mengatakan beriman kalau nggak kena bully. 4 tahun di kuliah punya kawan yang soleh, soleha, baik, IPK 3,9, 3,8, tiap tahun dapat beasiswa DIPA, beasiswa Pertamina, uang saku, cum laude 3,74, wisudawan terbaik Fakultas Usuluddin, dan mahasiswa terbaik ranking 4 se-universitas. Ini bukan riya, ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kayak mana saya mau memberitahukan indahnya Ka'bah itu kalau saya nggak ke sana? Setuju nggak kita? Kayak mana saya memotivasi sahabat anak-anak murid saya, enaknya baca Quran itu 3.000 doa terkabul kecuali 3. Kayak mana? Kayak mana Nabi itu meyakinkan itu sahabat-sahabat Nabi Isra Mi'raj. Kayak mana Nabi Musa ketakutan sama Fir'aun. Tapi kata Allah, udah lemparkan aja. Yakinnya luar biasa. Dan Musa itu luar biasa 10 mukjizatnya, bukan cuma 2 lempar-lempar gitu aja, 10. Kayak mana nabi-nabi Allah itu enggak disegani sama umatnya, mesti ada kelebihan. Apa kelebihannya? Taqarrub ilallah, dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, memang enggak lazim di kalangan para ulama menyebutkan kelebihan-kelebihan itu. Tapi di akhir zaman ini orang kadang-kadang sepele sama orang yang alim. Meremehkan orang yang baca Quran di masjid. Ini hamba Allah, duyufur rahman. Sepele orang. Makanya ketika kita dibully, kita doakan dia. Ketika nampak orang anak-anak kecil, doakan. Ketika nampak orang susah, doakan. Kita nggak mampu kasih apa-apa. Tapi nanti Allah akan datang malaikat rahmat. Turun. Dia bilang, ya Allah ini fulan ikhlas sekali ya Allah. Kayakan dia. Kalau ini kaya, ini harta itu pasti bermanfaat. Tapi kalau Allah nggak kita kasih kaya, jangan takut. Mungkin anak kita nanti yang kaya. Udah kaya, soleh lagi. Tapi kalaulah ujung-ujung cuma harta saja, nanti pas kita mati juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sahabat-sahabat sekalian, enak memang dipuji karena keilmuan. Enak memang kalau kita dihargai karena kapasitas orang tua kita yang kaya. Tapi ingat, akan kalah karpet merah di dunia dengan takzimnya malaikat Allah bersop-sop kepada orang yang beriman, yang sayang sama orang tuanya, orang yang istiqomah dalam sholatnya, orang yang rajin baca Qurannya. Kalah itu semua nanti. Demi Allah, orang beriman ketika bangkit dari kubur, semua mata akan terkejut nengok dia. Kenapa mesti dia? Aku sama kayak dia. Aku dulu sama kayak dia, sama-sama taklim. Kenapa mesti dia? Kenapa enggak aku? Ternyata si kawan ini lebih ikhlas dari kita. Lebih istiqomah dari kita. Menyesal nggak kita? Menyesal. Demi Allah, kita akan kumpul semua nanti di hari kiamat. Di akhirat. Demi Allah, sahabat-sahabat sekalian.
bagaimana ya Ustaz sikap kita seharusnya menghadapi pujian orang lain dan bagaimana pujian yang baik menurut Islam? Mohon berdasarkan Ustaz. Baik. Ada dua hadis tentang pujian. Yang pertama melarang pujian. Kata dalam sebuah hadis sebutkan kalau ada orang muji, lemparkan dengan yang namanya debu. Tapi satu lagi Rasulullah memuji orang yang berbuat baik sama dia. Ada dua keadaan. Kita memuji orang, kita lihat kondisinya. Kalau kita puji dia, apakah makin bertambah nggak semangat dia untuk beribadah atau tidak? Tapi kalau tidak, maka jangan kita puji dia di depan dia. Doakan aja. Nah, pujian ini juga baik. Makanya Allah memuji. Allah memuji malaikat. Allah memuji orang beriman. Konsepnya apa? Biar makin semangat. Apa makna Allah ciptakan surga? Ini Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Pujian Allah kepada orang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa kalau orang bertakwa makin dipuji, makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika nggak ada apa yang mau dikasih, Nabi dikasih hadiah, hibah sama seorang sahabat, Nabi puji dia. Kita kalau nggak ada yang mampu kita kasih, kita puji. Tapi kalau kita mampu, kita balas kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pujian itu kadang-kadang menyakitkan, mengerikan, membuat kelupaan, membuat kita tenang, lemas dalam ibadah. Tapi kadang-kadang pujian juga membawa kita kepada semangat untuk beribadah. Kalau orang tadi kita puji, bertambah imannya, maka pujilah. Tapi jangan berlebihan. Itu ibarat bumbu masakan. Makin banyak, makin akan merusak makanan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini. Kita masuk di acara yang kelima, yakni closing statement dan doa dari Al-Ustaz. Baik, closing statement dari saya, sahabat-sahabat sekalian, yang mudah bisa dicatat. Saya mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu kun aliman, jadilah kita orang alim. Kalau kita nggak mampu, wa kun muta'alliman, jadilah kita orang yang menuntut ilmu. Kalau kita nggak mampu, wa kun sami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Bila mana kita nggak mampu, wa kun muhibban, cintailah orang alim dan cintailah ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa itu? Membenci orang alim, membenci ilmu, tidak suka dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini closing statement. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah dalam urusan kita, dijaga Allah iman kita, ditambahkan Allah rezeki kita. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus, menjaga kita. Juga Allah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi samil alim. الرجال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sertai doa, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.